Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Nasroa, NIM 519121127. Hari ini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah konseling online. Pertanyaan yang pertama, penjelasan apa saja yang harus diperhatikan dalam proses konseling online. Nah, proses konseling online ini kan yang berbeda dengan konseling offline adalah prosesnya, yaitu dilakukan dengan jarak jauh. Yang harus diperhatikan yang pertama adalah kesiapan dari si konseli dan juga konselor untuk melakukan proses konseling. Yang kedua adalah kemauan dari diri konseli secara pribadi tanpa paksaan. Itu artinya kalau misalkan konseling offline saja kita mengalami kesulitan gitu karena klien cenderung kurang memiliki attachment terhadap BK, apalagi kalau konseling online yang kendalanya begitu banyak gitu, maka perlu adanya kemauan dari dalam diri si klien itu. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan media yang efektif dan efisien. Media yang efektif dan efisien itu bukan berarti media yang canggih, yang luar biasa, yang terbaru, tapi media yang kira-kira itu tuh bisa dilakukan atau digunakan oleh seorang konselor maupun konseli gitu. Ketika terdapat sebuah problem dalam penggunaan media itu, antara si konseli dan konselor keduanya bisa sama-sama mengendalikannya, menyelesaikannya gitu. Jadi yang kira-kira nyaman digunakan oleh keduanya dan lancar ketika proses konseling, nah itu yang sangat perlu diperhatikan. Kemudian yang diperhatikan lagi adalah fokus dan perhatian dari si konselor maupun konseli. Karena apa? Karena proses konseling online akan jauh lebih banyak dan lebih besar dibandingkan konseling offline. Mulai dari jaringan, kondisi atau situasi lingkungan si konselor ataupun si konseli, bahkan mood ataupun kondisi mental yang sedang dialami konselor maupun konseli yang mungkin berada di luar kendali mereka masing-masing. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan. Kemudian soal yang nomor 2, mengenai apabila klien dalam proses konseling itu tidak mau melakukan proses konseling atau kurang ada kemauan. Nah, yang harus dilakukan oleh seorang konselor itu tidak boleh memaksa, atau yang penting RPS terpenuhi, yang penting praktik-praktik layanan sudah saya terapkan, sudah saya lakukan. Itu tidak boleh seperti itu. Tapi yang pertama adalah konselor itu harus menanamkan yang namanya trustment gitu, memberikan pengertian, memberikan penjelasan kepada klien apa sih pentingnya bercerita kepada orang yang tepat, orang yang berkompeten dan orang yang profesional gitu. Apa keuntungan, manfaat yang bisa diperoleh ketika seorang klien memiliki masalah dan menceritakan atau meminta bantuan kepada seorang konselor. Nah, konselor juga harus memberikan penjelasan juga apa sih bedanya konseling dengan curhat, apa sih bedanya konseling dengan nasihat gitu, apa sih bedanya seorang konselor dengan seorang sahabat gitu. Mungkin mereka akan mengira jauh lebih enak kalau misalkan konseling dengan temen gitu, tapi kan di situ konseling tidak menyadari apa sih bedanya saran, apa sih bedanya menyuruh dan nasihat gitu dengan proses konseling gitu. Apakah nanti privasinya bisa terjaga gitu. Nah, penjelasan itu akan memberikan gambaran kepada si konseli yang nantinya mereka akan memiliki kesadaran, oh berarti ketika saya punya permasalahan, saya harus bercerita, saya harus minta tolong dengan orang yang tepat, dengan orang yang bisa membantu permasalahan saya, bukan orang yang justru menambah permasalahan saya, seperti itu. Kemudian soal yang nomor 3. Nah,
dalam proses konseling online, analisis masalah sangat diperlukan. Nah, prinsip-prinsip apa saja yang digunakan konselor untuk memaksimalkan analisis masalah? Pertama, konselor ketika proses konseling dia harus menunjukkan prinsip acceptance-nya, penerimaannya. Bagaimana dia menunjukkan penerimaannya kepada si klien agar klien merasa bahwa oh, saya diterima nih di sini. Oh, saya disambut baik nih di sini gitu. Jadi mereka akan lebih merasa tenang, lebih merasa diterima dan tidak merasa canggung gitu. Kemudian prinsip yang kedua adalah attending, fokus perhatian yang konselor pusatkan kepada klien. Artinya ketika klien menceritakan masalahnya, klien itu merasa bahwa dia diperhatikan gitu. Dia merasa kalau dirinya itu ya memang kehadirannya itu ditunggu-tunggu gitu. Jadi dia akan leluasa menceritakan semuanya, permasalahannya dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, ketika si konseling sudah merasa diterima, sudah merasa diperhatikan dan mau bercerita semau si konseling itu, maka untuk menganalisis permasalahan itu konselor harus memiliki fokus perhatian yang lebih gitu. Artinya mengesampingkan permasalahan pribadinya, memprioritaskan apa yang sedang dia lakukan sekarang meskipun kondisi mental, fisik dan lain sebagainya tidak mendukung. Karena apa? Karena kalau misalkan ada noise sedikit, gangguan fokus sedikit, maka proses analisis bisa saja melenceng atau tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Kemudian yang nomor 4, upaya pencegahan unprediksi. Nah, kalau misalkan pada saat konseling offline saja prediksi bisa salah, gagal gitu, apalagi pada proses konseling online. Tetapi tidak menutup kemungkinan prediksi itu juga tepat dilakukan pada saat konseling online apabila si konselor itu mampu menerapkan teknik-teknik yang tepat dalam memprediksi permasalahan klien. Pertama, untuk menghindari yang namanya underestimate ataupun kesalahpahaman, konselor harus sering melakukan yang namanya restatement, mengulang kembali pernyataan klien yang dirasa penting. Kemudian konselor juga harus melakukan yang namanya clarification atau mengklarifikasi, sebenarnya bener gak sih yang ditangkap oleh konselor itu sama apa yang disampaikan oleh konseli gitu. Sama halnya dengan reflection of feeling, merefleksikan perasaan si klien. Oh, berarti perasaan kamu saat ini kayak gitu. Jadi kayak memperjelas gitu. Kemudian selain itu ada juga yang namanya parafrase atau kayak mengungkapkan kembali apa yang disampaikan oleh konseli dengan versi yang lebih singkat. Artinya kalau kita mengungkapkan kembali kan nanti akan mendapatkan persetujuan atau penolakan nih apa yang kita ungkapkan sebagai konselor oleh konseli. Oh, itu bener Bu gitu. Oh, bukan Bu, itu salah gitu. Kemudian yang terakhir adalah melakukan yang namanya summary atau kesimpulan tapi berbagian gitu. Misalkan setelah ngomong, kemudian si konseli menceritakan permasalahannya, kemudian ada yang namanya proses pemberian statement, maka si konselor memberikan summary bagian. Oh, sampai sejauh ini berarti permasalahan Mbaknya ini gitu, yang dirasakan ini. Kemudian yang solusi atau treatment yang akan saya lakukan nanti seperti ini, bukankah seperti itu Mbak? Nah, hal-hal seperti itu akan mempermudah si konselor untuk menganalisis nih, sebenarnya kita udah satu pemahaman belum antara si konselor maupun konseli. Kalaupun belum, mana nih yang problem gitu, mana nih yang underestimate gitu. Jadi semakin sering konselor melakukan teknik-teknik yang saya sebutkan tadi di atas, maka
underprediksi, underestimate, understanding itu akan terminimalisir seperti itu.